Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali, salam sehat, amanginang kawan-kawan guys. Ya, kiranya tetap semangat, tetap prokes, dan kiranya dalam penyertaan kasih setia Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita satu hari ini. Ya, sebagaimana tertulis dalam Amsal Puda 20 ayat 18. Marsihoho doa kasakap binahen tutupan dalam ardongan pertugion napatas ulahon hamusua. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang diinginkan Tuhan satu hari ini dari firman ini? Yang diinginkan Tuhan dari kita, tentu kita bukan mau berperang angkat senjata, tidak, nggak zamannya lagi, ya. Namun apa? Sederhana. Dalam menjalani aktivitas, dalam melaksanakan kegiatan satu hari ini, rancang dengan baik dan buat pertimbangan apa yang akan kita lakukan. Ya. Sebelum ke kantor, rancang segala sesuatu yang akan kita laksanakan supaya berjalan dengan baik, teratur dan disiplin. Sebelum kita ke pasar, lihat pertimbangan apa yang akan kita lakukan, apa-apa saja yang akan kita hadapi. Ya. Itu yang diinginkan dari kita satu hari ini. Kita buat rancangan, pertimbangan yang baik. Saya teringat dengan salah satu buku yang menurut saya juga sangat luar biasa, ya. Tomorrow is Today, Renal Kasali, series on disruption, ya, kawan-kawan. Di sini dikatakan kita hidup di zaman yang serba berubah, ya. Disruption itu perubahan. Tapi apa bedanya? Disruption itu perubahan yang terjadi secara radikal dan revolusioner. Ya. Di era kita saat ini, di zaman yang serba berubah, cepat berubah, tentu kita sangat membutuhkan rancangan dan pertimbangan yang baik. Saya juga mengutip yang ditulis di situ, kutipan dari Michael Porter. Inovasi adalah kunci keberhasilan kemakmuran. Ya. Tentu dalam menjalani aktivitas kita, melakukan usaha kita harus membuat rancangan, pertimbangan, inovasi apa yang akan kita lakukan, sehingga kita berperang dengan baik. Maka jangan hancurkan, jangan gagalkan pekerjaan orang, usaha orang dengan rancangan-rancangan yang tidak baik. Itu tidak bagus dan tidak boleh amanginang kawan-kawan, ya. Ya, jangan menghalangi, menggagalkan usaha orang dengan rancangan pertimbangan yang tidak sehat. Nah, itu tidak baik. Tetapi rancanglah segala sesuatunya dengan baik. Maka dalam buku yang saya baca juga, Amsal Sulaiman, ya, pengendalian diri Amsal Sulaiman yang ditulis oleh Dr. Rashid Tompul. Di sini ada dituliskan bahwa kedudukan fungsi hati dalam diri seseorang sangat penting. Orang yang tidak memiliki hati membuat dirinya binasa, pegangannya tidak ada, ia hidup tanpa pertimbangan. Maka segala sesuatu rancang, pertimbangkan dengan hati pikiran yang tenang dan kalem. Namun jangan lupa, rancangan dan pertimbangan yang terakhir yang tidak boleh kita lupa dalam satu hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa itu? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Boleh kita merancang, membuat pertimbangan, tapi jangan lupa, serahkan semua kepada Tuhan. Sehingga rancangan pertimbangan yang kita buat berkenan di hadapan Tuhan. Dan Dia menyempurnakan itu. Sehingga nyata rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam usaha kita satu hari ini, dalam aktivitas kita satu hari ini. Rancanglah dengan baik, tetapi serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan berkenan atas usaha kita, kegiatan kita, aktivitas kita satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kemerdekaan, tetap kobarkan semangat kemerdekaan kita agar negara kita dimerdekakan dari pandemi ini. Maka tetap semangat, tetap prokes. Yang sedang bergumul isoman karena pandemi, kuat tabah. Yang sedang berkesusahan karena himpitan ekonomi,
tetap semangat, masih ada hari esok. Dan yang sedang bergumul karena pergumulan yang lain yang tidak, ya bisa saya sebutkan satu-satu. Tuhan ada di sampingmu, menuntunmu, dan mau membantu. Mari kita menyanyikan buku Ende nomor 66 ayat 1 dan ayat 3.